Kalau kita kuat dan tangguh, itu semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Meski kita terbatas, kecil dan lemah, Tuhan sungguh mengasihi kita dan kita adalah milik-Nya. Tuhan memanggil kita dengan penuh kasih. Marilah kita mensyukuri kasih-Nya yang kekal. Itulah firman-Nya di dalam Alkitab. Pertolongan ibadah kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Salib Kristus adalah bentuk kesempurnaan cinta dari Allah kepada manusia. Hanya melalui salibnya umat memperoleh kehidupan baru karena telah dimenangkan dari kuasa dosa. Roma 5 ayat ke-8 mengingatkan kita, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Hanya kasih yang sempurna yang mau berkorban ketika kita ada dalam kehinaan dan keadaan yang sangat buruk. Sudahkah kita dengan setia melakukan tindakan yang benar sebagai wujud ungkapan syukur atas kasih-Nya yang kekal? Mari kita merendahkan hati kita dan bersama-sama kita memohon belas kasih-Nya. Kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa.
Bagi umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun jika kami masih belum dapat berbuat baik setiap saat. Ya Roh Kudus yang menuntun kami mohon ampun jika kami menutup telinga kami akan tuntunan-Mu dalam kehidupan ini. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, layakkanlah kami bertobat hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam Tritunggal-Mu yang kudus, kami mohon kiranya, kasihanilah kami, ya Tuhan. Melampaui segala kekuasaan, melebihi segala akal. Demikianlah kasih pengampunan-Mu Tuhan. Melampaui segala keindahan alam, melebihi segala harta dan kekayaan. Sungguh sempurna pengorbanan cinta-Mu Tuhan. Amin. Kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya.
mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta. Tiada lembah, tiada bukit kan menghalangi langkahku menyambut kasih-Mu. Tiada bimbang, tiada ragu, tak ingin aku jauh dari-Mu. Ku ingin hidup bagi-Mu Yesus. Hadir-Mu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta. Hadir-Mu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk melihat kesempurnaan cinta Tuhan dapat hadir di tengah hal-hal yang sangat sederhana di dalam kehidupan kami. Di tengah ketidaksempurnaan kami sebagai seorang manusia, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Mampukan kami melihat bahwa Tuhan dapat hadir di tengah-tengah hidup kami. Karena itu bimbinglah kami untuk melihat cinta Tuhan yang besar, sumber dari segala cinta. Kami mohon ya Allah, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Kami mau mengerti kehendak Tuhan. Tuhan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mohon. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 37 dan dilanjutkan dengan pasal 19 ayat 16 sampai 24. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini.
Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi, engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Pasal 19 ayat 16 sampai 24. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya dan melakukannya dengan setia. Hosana, 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 Hosana. Jemaat Tuhan, tema kebaktian kita pada hari ini, kesempurnaan cinta. Kita mungkin bertanya, apa arti kesempurnaan cinta? Atau lebih tepatnya malah kita bertanya, memang ada ya cinta yang sempurna? Mungkinkah di dunia kita menemukan cinta yang sempurna? Jujur, jangan-jangan kita tidak terlalu yakin. Betul atau betul, saudara? Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa kita tumbuh besar dan berada di tengah lingkungan di mana cinta itu begitu rapuh. Berangkat dari cinta yang rapuh,
tanpa kita sadari, bahkan kita dibesarkan oleh kasih sayang orang tua yang kemudian kita pahami sangat bersyarat. Entah sadar atau tidak. Maksud orang tua kita baik ketika mengatakan, kalau kamu rajin, nanti papa kasih hadiah, papa sayang kamu. Ya. Atau mama mengatakan, kalau kamu nurut, mama sayang. Maksudnya baik sih. Tetapi tanpa sadar, kita tumbuh dalam satu pemahaman bahwa saya baru bisa dicintai jika saya rajin, saya pandai, saya nurut, atau saya yang lain yang bersyarat. Saudara, tak dapat kita tolak. Orang tua kita pun tumbuh dari cinta seperti itu, meskipun mungkin tanpa mereka sadari dan tidak ada maksud buruk. Apalagi jika kita mengalami penolakan dari orang yang kita kasihi. Mengalami penolakan dari orang yang paling kita harapkan dalam hidup ini. Semakin lengkaplah gambaran tentang kasih atau cinta yang justru tidak sempurna. Bahkan ada orang yang tidak percaya lagi adanya cinta. Nah, sepertinya saya perlu meminta pendapat rekan pendeta yang baru menikah. Ya. Maksudnya sudah lebih muda dari saya ya. Mungkinkah ada cinta yang sempurna? Bagaimana pendapat pendeta Kristo? Ya, Bu Linda. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, saudara kekasih Tuhan, untuk menjawab pertanyaan pendeta Linda tadi, saya ingin mengajak kita semua untuk berfokus pada satu bagian Injil yang kita baca hari ini, yang sudah dibacakan tadi. Dan perikop kita, saudara, dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 ini sebetulnya adalah sebuah penggalan kisah tentang pengadilan Yesus oleh Pontius Pilatus. Dan saya percaya, saudara, ini adalah sebuah perikop yang sangat terkenal. Saudara pasti pernah mendengar perikop ini berkali-kali dan setiap Jumat Agung. Bagian yang juga menjadi salah satu bagian yang selalu dibacakan menjadi bacaan liturgi. Sebuah perikop yang sangat terkenal tentang dialog antara dua orang pemimpin besar pada masa itu. Dan ini menarik, saudara, sangat kelihatan kontrasnya. Yang satu, pemimpin besar yang satu ini mewakili kaum pinggiran yang teraniaya. Dan yang satu lagi ini sangat kontras, dia mewakili sosok penguasa yang begitu makmur dan dia memegang kendali atas kerajaan dunia ini. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin mengajak kita berfokus pada satu bagian dari dialog antara Yesus dan Pilatus yang saya menduga bagian ini paling sering kita salah tafsirkan selama tahun-tahun kehidupan kita sebagai orang Kristen. Wah, ini menarik. Ya, Bu Linda. Dan bahkan mungkin saya harus katakan sebagai pendeta, gitu ya. Mungkin kalau kita mau mengakui, Bu Linda. Bahkan mungkin sebagai pendeta kita juga sering memberikan penafsiran yang kurang tepat untuk bagian ini. Nah, saudara, bagian yang merupakan inti dari percakapan Yesus dengan Pilatus sebenarnya terletak pada pernyataan Yesus di ayat yang ke-36. Mari kita membuka di Alkitab kita kembali, Yohanes 18 ayat ke-36. Di sana dituliskan, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, dikatakan, kerajaanku bukan dari sini. Saudaraku, mengapa penting bagi kita untuk merenungkan kembali kalimat Yesus di ayat ke-36 ini? Saya mau katakan sebab di dalam satu kalimat inilah sesungguhnya terkandung sebuah intisari dari seluruh kehidupan, dari seluruh karya Yesus di dunia yang kemudian berpuncak di atas kayu salib itu. Tetapi saudara, saya juga menduga barangkali perkataan Yesus yang penting ini juga adalah perkataan yang paling sering terluput dari perhatian kita setiap kali kita memperingati Jumat Agung. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Sebab pikiran dan hati kita mungkin lebih sering tertuju pada kesengsaraan Yesus semata-mata.
Jadi seolah-olah kita ini sudah di-set hati kita, saudara. Kalau kita hadir dalam sebuah peringatan Jumat Agung, atau bahkan ketika kita memasuki pekan suci, maka pikiran dan hati kita seolah-olah hanya terfokus pada kesengsaraan dan penderitaan Yesus itu semata-mata. Nah itu sebabnya saudaraku, renungan tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, itu mungkin lebih menarik perhatian kita. Nah, itu seringkali kita renungkan secara menjelang pekan suci, 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Ini lebih menarik ketimbang perkataan Yesus di dalam Yohanes 18 ayat ke-36 yang kita baca tadi. Nah, saudaraku, tapi kecenderungan ini sebetulnya saya katakan sangat bisa dipahami. Kenapa demikian? Karena kalau Anda melihat di dalam pengakuan iman rasuli yang selalu kita ikrarkan itu, seolah-olah hanya merangkum. Kalau di dalam pengakuan iman rasuli, kalau Anda perhatikan, seolah-olah pengakuan iman rasuli itu sendiri hanya merangkum kehidupan Yesus yang selama 33 tahun itu di dalam satu kata, yaitu menderita. Ya menderita, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan lain sebagainya. Maka bisa dipahami kenapa pikiran kita selalu hanya tertuju pada penderitaan Yesus Kristus itu. Dan tentunya penderitaan itu identik dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sekitar tahun 2004, kalau saya tidak salah ingat 2003 atau 2004, seorang aktor Hollywood yang terkenal bernama Mel Gibson, dia menghebohkan dunia perfilman Hollywood karena dia merilis sebuah film tentang Yesus yang diberi judul The Passion of the Christ. Dan kalau Anda masih ingat waktu itu, film ini sangat booming sekali dan dia menarik perhatian jutaan orang Kristen di dunia. Semua orang termasuk saya waktu itu, saudara, karena film ini juga diputar di gereja pada waktu itu. Semua orang sangat penasaran nonton film ini. Dan kalau Anda pernah nonton filmnya, tentu Anda tahu kenapa begitu banyak orang sangat tertarik untuk menonton film ini. Sebab saudara, film ini menyajikan adegan-adegan yang begitu sadis sekali. Anda masih bisa lihat review filmnya di Google sampai hari ini. Di dalam film ini, The Passion of the Christ, sangat intens sekali adegannya dan begitu sadis menceritakan, menggambarkan mulai dari penangkapan Yesus, kemudian ketika Yesus disiksa sampai kematiannya di atas kayu salib. Semua digambarkan dengan sangat rinci. Nah saudaraku, saya kemudian berefleksi ketika saya menyiapkan khotbah ini. Saya berpikir bahwa jangan-jangan memang itulah natur kita sebagai orang Kristen. Selama ini pandangan mata kita hanya tertuju pada penderitaan Yesus yang hanya 12 jam terakhir sebelum kematiannya. Namun pada saat yang sama kita melupakan sebuah rangkaian panjang selama 33 tahun kehidupannya. Yang merupakan intisari dari kehidupannya, dari karyanya yang diperjuangkannya selama 33 tahun. Yaitu tentang kerajaan Allah. Kita seringkali hanya terfokus pada 12 jam terakhir dalam hidupnya. Tetapi kita melupakan apa yang dia wartakan selama puluhan tahun. Atau bahkan 3 tahun terakhir dalam hidupnya. Yaitu tentang kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita renungkan kembali apa yang dikatakan Yesus di sini. Tentang film itu saya sejujurnya tidak pernah menonton secara utuh Pendeta Kristo. Kenapa? Karena saya ngeri. Bagian yang paling sadis itu saya tidak berani nonton. Ada banyak bagian yang sangat sadis. Tapi kembali kepada ayat ini, menarik ya. Di ayat 36 seolah-olah terlihat bahwa Yesus sedang membela dirinya di hadapan Pilatus yang notabene adalah sang pemilik kerajaan dunia. Ya, tampak seperti hidup mati Kristus ada di tangan si Pilatus. Tapi Yesus dengan membalikan justru mengatakan apa? Kerajaanku memang bukan dari dunia ini. Itu kata Tuhan Yesus. Kita ingat ya, kita baca, sebab kalau kerajaanku seperti kerajaanmu, maka pastilah pengikutku tidak akan membiarkan aku diserahkan kepada orang Yahudi dan kepadamu untuk diadili. Kira-kira terjemahan yang lain demikian. Nah, bolehkah dijelaskan apakah maksud perkataan Kristus ini? Ya Bu Linda, kita memang seringkali menafsirkan kalimat ini seolah-olah semacam sebagai sebuah penegasan Yesus akan otoritasnya di hadapan Pilatus
Dia yang punya kerajaan dunia, gitu ya, kurang lebih. Dan Yesus seolah-olah menegaskan otoritasnya. Ini loh otoritasku. Dia mengatakan itu di hadapan Pilatus, di hadapan orang-orang atau para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Seolah-olah dia mau mengatakan bahwa betapapun besar dan kuatnya kuasa kerajaan dunia, betapapun berkuasanya engkau Pilatus dan para pemimpin agama Yahudi, tetapi kuasamu tetap tidak lebih besar daripada kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Nah, seolah-olah begitu. Itu penafsiran yang paling umum. Nah, seolah penafsiran ini kemudian diperkuat ketika kita membandingkannya dengan apa yang pernah dikatakan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Mari kita cek Alkitab kita. Yohanes 10 ayat 17 dan 18 mengatakan demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa, perhatikan ya. Aku berkuasa memberikannya. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, seolah-olah begitu. Ini bicara tentang seolah-olah semata-mata tentang power, tentang kekuasaan. Nah, saudaraku, maka nggak heran kalau biasanya pada perayaan Paskah, ya, dan ini terjadi di banyak tradisi gereja, pada perayaan Paskah biasanya banyak lagu-lagu yang bertema keunggulan kuasa Yesus yang dinyanyikan di gereja. Ya, Anda pasti pernah juga mendengarnya. Nah, syairnya kurang lebih mengatakan seperti ini. Musuh dikalahkan. Ya kan? Aku diberi kuasa untuk menaklukkan musuh. Musuh diinjak-injak lah, itu kadang saya membayangkan diinjak, yang kita bayangkan diinjak-injak itu siapa gitu ya. Musuh diinjak-injak di bawah kaki dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, jujur terkadang saya merasa terganggu. Kenapa? Karena bukankah kalimat seperti ini justru mencerminkan karakteristik kerajaan dunia yang dipimpin oleh Pilatus, dan itulah yang dikritik oleh Yesus. Sebab di dalam milieu kerajaan dunia adalah satu hal yang wajar ketika orang saling menginjak, wajar di dalam kerajaan dunia ini. Wajar ketika orang saling menjegal, wajar ketika orang saling membinasakan demi mempertahankan sebuah kekuasaan. Itu kerajaan dunia, saudara. Saudaraku, belum lama ini saya membaca sebuah buku yang sangat menarik sekali. Buku ini ditulis oleh seorang teolog bernama Richard Rohr. Dan buku ini diberi judul The Universal Christ. Dan setelah saya membaca satu bagian tulisannya, ternyata tulisan Rohr ini mengubah sebagian besar paradigma saya tentang makna salib Kristus. Dan tentunya juga mengubah cara pandang saya terhadap percakapan Yesus dan Pilatus yang kita baca tadi. Saudaraku, mari kita melihat dialog antara Yesus dan Pilatus ini dari sudut pandang yang berbeda. Sebetulnya apa yang mau dikatakan oleh Yesus adalah jika dia dan para pengikutnya berasal dari dunia ini, maka pastilah mereka akan menggunakan instrumen dunia ini untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan politik. Yaitu apa? Yaitu kekerasan. Kalau aku dan pengikutku berasal dari dunia ini, aku akan pakai instrumen yang sama seperti yang kamu gunakan. Yaitu apa? Kekerasan. Seperti yang digunakan, dipraktikkan oleh Pilatus dan pemimpin agama Yahudi kepada Yesus. Sebentar, saya malah jadi ingat apa yang terjadi pada bom yang diletakkan oleh dua orang pengantin pada katedral yang dibilang pengantin bunuh diri pada katedral Makassar, di Makassar, persis justru pada Minggu Palmarum. Pada saat kita bersama dengan gereja sedunia merayakan Minggu Palmarum pada tanggal 28 Maret 2021 kemarin. Ya, kita tahu pada umumnya bom yang dilakukan itu pada umumnya bertujuan untuk menyebarkan teror ketakutan melalui kekerasan atas nama agama. Tetapi juga di sana di baliknya ada upaya untuk memaksakan kekuasaan. Bagaimana pendapat Pendeta Kristi? Ya, saya sepakat dengan Bu Linda. Saya kira apa yang dikatakan Bu Linda itu benar. Dan saya kira juga, saudara, bukan sebuah kebetulan kalau Tuhan mengizinkan peristiwa terorisme itu kembali terjadi menjelang Pekan Suci.
tahun ini. Saudara. Pasti ada sebuah pesan yang dapat kita petik dan kita maknai bersama dengan umat Kristen di seluruh dunia pada hari ini ketika kita memperingati Jumat Agung. Sekali lagi saudara, Yesus sendiri mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu artinya apa? Yesus dan para pengikutnya tidak akan membela diri melalui instrumen kekerasan yang sama. Dengan perkataan lain, Yesus tidak akan memberitakan, dia tidak akan menegakkan kerajaan Allah dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan oleh penguasa kerajaan dunia ini. Tetapi sebaliknya, Yesus datang untuk bersaksi tentang kebenaran bahwa Tuhan itu adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal sekali, sering kita dengar, sering kita bacakan. Dan kita sama-sama tahu bunyi ayat tersebut. Bahwa Allah pada hakikatnya adalah kasih di dalam dirinya sendiri. Saudaraku, ada seorang teolog abad ke-11 yang bernama Anselmus dari Canterbury. Dan sebetulnya dia mempopulerkan sebuah doktrin tentang salib Kristus. Ya, Anselmus dari Canterbury. Maaf belum ditayangkan slide-nya. Oke, ya. Ada seorang teolog bernama Anselmus dari Canterbury. Dia mempopulerkan sebuah doktrin tentang salib Kristus yang mengatakan, kurang lebih doktrinnya seperti ini, saudara, bahwa murka Allah karena pelanggaran manusia itu hanya dapat dipuaskan oleh kematian Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, saudara, bahwa murka Allah karena pelanggaran manusia itu hanya dapat dipuaskan oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, saudaraku, ajaran ini agaknya cukup banyak mewarnai teologi kita tentang salib Kristus sampai hari ini. Saya katakan tadi. Sehingga di dalam pikiran kita, saudara, seolah-olah wajah Allah yang penuh kasih di dalam Yohanes 3:16 tadi, seolah-olah berubah menjadi wajah Allah yang mendendam. Kurang lebih seperti itu. Nah, saudaraku, saya pribadi sebetulnya cukup lama bergumul dengan hal ini. Pertanyaan saya yang paling mendasar adalah, apakah perbuatan manusia bisa mengubah hakikat Allah yang adalah kasih itu menjadi Allah yang mendendam? Apakah bisa perbuatan kita mengubah karakter Allah yang adalah kasih itu? Itu pergumulan saya, secara pribadi. Tetapi itulah faktanya, Bapak Ibu Saudara, seperti yang Bu Linda katakan di awal khotbah tadi. Oh, sampai hari ini kita masih hidup di dunia dan mengalami secara langsung cara-cara dunia yang penuh dengan persaingan, penuh dengan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, alih-alih memaknai bahwa Yesus memberikan dirinya tersalib sebagai wujud cinta kasih Allah yang tanpa syarat itu, sebaliknya kita lebih suka membayangkan bahwa salib itu adalah sebuah mekanisme hukuman dari Allah kepada Yesus yang menggantikan posisi kita. Tetapi saudara, pemahaman seperti ini pun sebetulnya tidak bisa dihindari 100%. Kenapa? Saya kembali mengutip apa yang dikatakan oleh Pendeta Linda di awal. Jangan-jangan kita pun memiliki banyak pengalaman hidup tentang relasi yang dipenuhi dengan hukuman-hukuman daripada penerimaan dan cinta kasih itu sendiri. Jangan-jangan di dalam relasi hidup kita sehari-hari, orang tua anak, suami istri, atasan, bawahan, di tempat pekerjaan kita, pikiran kita diwarnai dengan relasi yang dipenuhi dengan hukuman daripada penerimaan. Jadi saudara, ini kontradiktif sekali. Di satu sisi kita mengimani bahwa anugerah dan penerimaan Tuhan kepada kita sebagai cinta yang tanpa syarat. Di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, penghayatan kita tentang salib itu kemudian membuat kita berpikir bahwa Tuhan menawarkan cinta dengan syarat. Apa syaratnya? Harus ada seseorang yang terhukum. Kurang lebih demikian. Tapi bukankah dalam percakapannya dengan Pilatus, Yesus mengatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Dan kalimat ini mestinya cukup untuk menyadarkan kita bahwa cara kerjanya, pikirannya,
tujuannya memang sama sekali berbeda dengan apa yang dikerjakan dan dipikirkan oleh dunia ini. Tepat sekali, Bu Lida. Saya ingin kembali sedikit Bapak Ibu Saudara. Di dalam bukunya yang saya sebutkan tadi, Richard Rohr menuliskan satu kalimat yang menarik. Saya mau bacakan saja buat Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa berefleksi sama-sama dari kalimat pendek ini. Richard Rohr mengatakan begini, pemahaman bahwa Kristus terhukum dan mati untuk menggantikan kita akan membuat kita cenderung hanya bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan Kristus. Tetapi kita tidak terpanggil untuk meneladani dan untuk ikut mempraktekkan cinta kasih-Nya bagi sesama. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang menggantikan aku. Di satu sisi itu penghayatan yang luar biasa, saudara. Tetapi kata Richard Rohr, kelemahannya adalah kita cenderung bersyukur, berterima kasih, dan itu saja. Tetapi kita tidak pernah merasa terpanggil untuk meneladani Dia di dalam cinta kasih dan pemberian diri yang begitu rupa sampai habis di dalam Dia mempraktekkan cinta kasih-Nya itu bagi sesama. Saya jadi ingat film Hacksaw Ridge. Bisakah ditayangkan? Ya, ini yang ditayangkan perdana pada Festival Film Venesia pada 4 September 2016. Film ini disutradarai oleh Mel Gibson yang menyutradarai The Passion of Christ. Berdasarkan kisah nyata seorang yang bernama Desmond Doss. Seorang prajurit USA, seorang prajurit Amerika yang pada Perang Dunia Kedua berperang, tetapi ia tidak mau membawa senjata. Dan pada mulanya ia disalahpahami bahkan oleh komandannya sendiri, Sersan Howell. Sampai-sampai ia dijebloskan ke dalam penjara. Anda pernah menonton film ini? Dengan tuduhan membangkang. Tapi yang menarik, kalau cerita filmnya panjang ya, tapi yang menarik endingnya, buat saya yang penting endingnya. Di kemudian hari, justru ia menyelamatkan komandannya sendiri beserta 75 tentara di Hacksaw Ridge tanpa senjata dari serangan tentara Jepang dengan penuh cinta, dengan mengambil resiko yang sangat membahayakan. Inilah sebabnya Desmond dianugerahi Medal of Honor oleh Presiden Harry S. Truman. Dan ia meninggal bukan dalam perang itu. Ia meninggal pada 23 Maret 2006. 10 tahun sebelum film itu dirilis pada usia 87 tahun. Menarik sekali. Ya, saudara, izinkan saya mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Martin Luther King Jr. Saudara tentu tahu siapa orang ini. Dia adalah seorang tokoh Kristen kulit hitam asal Amerika. Satu kali dia pernah mengatakan sebuah kalimat yang buat saya sangat menyentuh sekali dan patut kita hayati pada peringatan Jumat Agung ini. Martin Luther King mengatakan begini, saudara. Melalui kekerasan, Anda mungkin membunuh pembohong. Tetapi Anda tidak bisa membunuh kebohongan atau membangun kebenaran. Tidak bisa. Melalui kekerasan Anda mungkin membunuh pembenci, tetapi Anda tidak membunuh kebencian. Sebaliknya, kekerasan akan terus-menerus melahirkan kebencian. Dia akan meningkatkan kebencian. Dan dia mengatakan, kegelapan tidak bisa menghalau kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya cinta yang bisa melakukannya. Amin. Saya mengagumi tokoh ini, Martin Luther King Jr., seorang pendeta kulit hitam di Amerika yang rela turun ke jalanan untuk menunjukkan cintanya dan menolak segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak adil. Pak Kristo, jemaat yang kasih Tuhan, kita sama-sama masih terguncang dengan peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita umat Katolik di Makassar. Maka mari pada peringatan Jumat Agung ini kita berdoa.
agar Tuhan boleh menghibur mereka yang berduka, mengubah hati mereka yang dipenuhi oleh kekerasan bahkan sampai hari ini, dan memperlengkapi kita semua untuk menjadi saksi-saksi cinta Kristus yang rela tersalib karena cintanya. Saudara kekasih, saya kembali menegaskan apa yang dikatakan Bu Linda tadi. Kita perlu menghayati bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk mensyukuri. Dan bukankah itu yang selalu kita lakukan? Kita mensyukuri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pengorbananmu. Tetapi sadarkah saudara dan saya bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk bersyukur atas karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk bersaksi tentang cinta kasih-Nya. Bukan hanya bersyukur dan berterima kasih atas apa yang Dia lakukan bagi kita. Saya mau tunjukkan satu foto, saudara. Anda tahu apa yang sedang terjadi di Myanmar akhir-akhir ini, kudeta militer yang luar biasa yang terjadi atas kepemimpinan Aung San Suu Kyi. Dan begitu banyak konfrontasi terbuka yang terjadi antara mereka yang adalah kelompok kombatan militer dengan para demonstran. Anda tahu kisah ada seorang gadis yang terbunuh dengan peluru tajam demonstran. Nah, satu kali ada satu berita yang sangat viral sekali. Ada seorang biarawati Myanmar bernama Suster Anne Rose. Dia berlutut di hadapan para, Anda melihat kombatan ini, militer, kelompok militer ini. Dan dia bersujud untuk melindungi para demonstran itu. Dia mengatakan, kalau Anda benar-benar perlu membunuh, silakan tembak saya. Saudaraku, bagi saya satu foto yang sederhana ini menggambarkan segala-galanya, segala hal yang perlu kita renungkan pada peristiwa peringatan Jumat Agung ini. Seperti itulah wajah Kristus. Saya percaya Dia bukan Allah yang mendendam, tetapi di dalam keutuhan cinta kasih-Nya Dia rela memberikan dirinya. Dan untuk itu pun kita juga dipanggil meneladani cinta kasih-Nya. Saudaraku, Kristus rela menderita dan mati untuk mengingatkan kita bahwa terang itu lebih kuat dari kegelapan. Cinta itu lebih kuat daripada kebencian. Dan bahwa dengan jalan cinta kasih maka semua hal yang baik pasti akan terjadi pada waktunya. Amin. Ada hal yang menarik jemaat yang dikasih Tuhan saat kita tadi membaca dan menemukan bagaimana penulis Injil Yohanes mencatat dengan detail jubah yang dikenakan oleh Yesus, yang kemudian tanpa perasaan oleh para serdadu lalu diundi di bawah kayu salib. Anda bisa memeriksa kembali Yohanes 19 ayat 23. Di sana disebutkan jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Baju yang tidak berjahit seperti ini mengingatkan kita pada akan pakaian lenan yang biasa dipakai oleh imam besar. Dan agaknya ini penting buat penulis Injil Yohanes. Ia hendak menegaskan bahwa Yesus adalah imam besar yang sesungguhnya. Imam besar atau pontifex dalam bahasa Latin itu artinya pembangun jembatan. Kalau kita memeriksa surat Ibrani, berulang kali ditegaskan bahwa Kristus membuka jalan baru kepada Allah. Ia mengambil peran sebagai imam besar yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Peran inilah yang gagal dilakukan oleh imam besar pada masa itu. Yang justru menjadi penghalang bagi umat untuk berjumpa dengan Allah. Baik melalui kekerasan atas nama agama juga, jangan lupa. Dan praktek-praktek korup yang mereka lakukan dengan menggunakan nama Allah. Sangat menyedihkan. Saudara, apa yang terjadi? Padahal mereka melakukan kesalehan secara ritual. Mereka melakukan segala macam ritual dengan begitu rupa. Maka kita tahu, saatnya tiba. Justru yang kita butuhkan adalah hukum Allah di dalam hati dan akal budi manusia. Sehingga ketaatan bukan sekedar perkara ritual.
Termasuk pada saat kita hari ini merayakan perjamuan kudus. Ketaatan adalah soal bagaimana kita mengikuti dan meneladani Kristus dengan cara mengasihi Dia, dengan cara mengasihi sama seperti Dia mengasihi. Perintah baru, jangan pernah lupa yang kemarin kita baca dalam kebaktian Kamis Putih. Mengasihi sama seperti Dia mengasihi. Mengasihi dengan sempurna, mengasihi dengan kasih yang sempurna dan tanpa syarat. Karena Dia telah terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Jadi, kesempurnaan cinta apa mungkin? Ya, sangat mungkin bagi setiap orang yang telah menerima cinta yang sempurna dari Kristus. Saudara sudah tahu jawabannya untuk pertanyaan yang tadi saya lontarkan di depan? Jadi mungkinkah kita menemukan kesempurnaan cinta? Bukan hanya menemukan, kita sangat mungkin bahkan membagikannya, menghidupinya, memberinya. Karena kita telah menerimanya dari Kristus. Dan kita tidak perlu menunggu hal-hal besar untuk mewujudkannya. Visual yang tadi kita lihat dalam video kisah sebelum khotbah, cukup melalui peristiwa sehari-hari yang tampak sederhana. Seorang ayah yang pulang meskipun sudah sangat lelah, tidak perlu mempersalahkan istri ketika mainan dan rumah berantakan. Istri pun sudah sangat lelah menjaga anak yang masih kecil di usia tumbuh yang tidak mudah. Dengan penuh cinta melakukan apa yang tampak sederhana. Seorang anak muda tidak perlu merasa gusar kalau ayahnya yang memang dari generasi yang berbeda, mungkin untuk perkara-perkara yang sangat kecil dan sederhana yang gampang buat dia, teknologi. Melek saja anak zaman sekarang sudah melihat teknologi dengan penuh cinta, membimbing menolong sang ayah. Seorang anak, seorang ibu, saya pikir adegan ini adegan yang sehari-hari kita hidupi. Sederhana. Bukankah di situ ada Tuhan? Di dalam kesederhanaan cinta kita, ada cinta Tuhan yang sempurna. Saat teduh bagi kita. Umat yang terkasih, mari kita berdiri, mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari bersama kita panjatkan syafaat kita. Mari kita bersama bersatu menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita bersyafaat. Marilah kita bersama berdoa, kita mengucap syukur untuk kesempurnaan kasih Tuhan di dalam karya penebusannya di atas kayu salib
yang kita peringati pada hari ini. Mari kita berdoa. Marilah kita juga mengucap syukur atas tuntunan Tuhan untuk proses vaksinasi COVID-19 yang mulai berlangsung. Dan mari kita terus berdoa agar vaksinasi ini dapat terbagi secara merata di negeri ini. Mari kita berdoa untuk proses ini. Marilah kita juga mengungkapkan syukur kita kepada Allah untuk keutuhan keluarga-keluarga di Jemaat GKI Manyar ini secara khusus di dalam melewati masa-masa yang sulit selama masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Mari kita juga berdoa bagi pemerintah kita. Dalam setiap kebijakan, kiranya Tuhan memberikan hikmat. Kita tahu di masa sulit ini tidak mudah. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh mencintai negeri ini, yang takut akan Tuhan. Kita juga berdoa bagi warga negara Indonesia, seluruh warga bangsa, untuk mengerti dengan baik situasi yang ada, sehingga bersama-sama mendukung program untuk pemulihan pandemi ini menuju kepada era kenormalan baru. Setiap warga negara dapat belajar berdisiplin dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Mari kita berdoa. Mari dengan sehati pula kita berdoa bagi umat Tuhan, saudara-saudara kita yang bergumul dalam keadaan sulit. Kiranya tetap setia dan bergantung penuh kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bagi rekan-rekan pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, jemaat, pelayan-pelayan Tuhan di setiap badan pelayanan, beserta keluarga, di setiap jemaat Tuhan, di setiap gereja. Ketika kita bersama-sama berjuang untuk menghadirkan benar-benar kerajaan Allah dengan penuh cinta dan damai, kiranya Tuhan boleh menolong. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan di dalam menggemban tanggung jawab itu. Mari kita berdoa. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami mohon. Amin. Umat yang terkasih, kini tibalah saatnya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat kembali nasihat Tuhan kepada murid-muridnya dalam Markus 12 ayat 43 sampai dengan 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan,
dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur waktu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam kamar, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mensyukuri untuk ibadah Jumat Agung ini yang boleh kami lakukan bersama-sama. Di mana kami boleh diajarkan, diingatkan kembali, tidak hanya mensyukuri pengorbanan Kristus, tapi juga bersaksi atas pengorbanan-Mu, meneladani karya Tuhan dalam hidup kami. Di mana kami bisa menemukan cinta dan menghidupinya, karena kami sudah menerimanya dari Kristus. Saat ini kami datang Tuhan kepadamu membawa syukur kami melalui persembahan. Kami menyadari dan meyakini semua ini berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini, dan kami memohon hikmat dari-Mu ya Tuhan, untuk majelis jemaat dan badan pelayanan yang akan mengelolanya. Kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Inilah doa kami, inilah syukur kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, saudara-saudari, ibu bapak, kita diutus ke dalam dunia untuk menyaksikan kesempurnaan kasih Allah. Mari kita bagikan hangatnya rangkulan kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memampukan kita untuk menjunjung salibnya sampai Maranatha. Di bukit yang jauh, tanpa kayu salib
salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota telah milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada haranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota gelap milikku, dan mahkota gelap milikku. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Umat yang terkasih, ibadah Jumat Agung sudah selesai. Selamat menghayati kesempurnaan kasih Sang Penebus Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Sabtu Sunyi akan dilangsungkan besok 3 April 2021 pukul 18. Mari kita menghayati pengorbanan dan kematian Kristus melalui ibadah pengenangan. Bersama-sama kita mengenang mereka yang kita kasihi, yang sudah lebih dahulu berpulang ke rumah Bapa. Umat dapat mempersiapkan lilin dan foto keluarga atau kerabat yang ingin dikenang. Kiranya melalui ibadah pengenangan ini, iman kita semakin diteguhkan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.